Nah, dilihat dari situ kita bisa bedakan. Kalau dibedakan dengan kakek-kakek atau bapak-bapak, bahkan akan keluar itu misalnya di komputer malaria itu akan keluar obatnya ini cara pekerjaannya ini. Dan itu ada jumlah, ada protapnya. Di rumah sakit ada protap. Itu dokter tidak bekerja seenaknya. Jadi kalau orang sudah didiagnosis malaria atau obat yang harus diberi adalah ini. Kalau dia didiagnosis sebagai hipertensi, maka dikelompokkan hipertensi sedang, hipertensi ringan, hipertensi parah. Apa standar hipertensi? Yaitu bagian bawahnya itu tekanan darah ada itu misalnya 120/80. 120 yang atas ini menunjukkan sistolik. Sistolik itu kapan? Sistolik ketika jantung itu memompa. Ya, tekanan darah ketika jantung memompa. Inilah sistolik. Diastolik adalah tekanan darah ketika jantungnya istirahat. Jantungnya pas paling istirahat, paling tidak mompa. Itu diastolik. Nah, tekanan darah itu dihitung bukan sistoliknya, tapi yang bawah diastoliknya. Jadi yang ukuran normal itu adalah 80 sampai 90. Itu normal. Kalau sudah mulai 90 sampai 100 bawahnya itu sudah hipertensi sedang. Kemudian kalau 100 sampai 110 itu hipertensi tadi hipertensi ringan yang 90 sampai 100. Yang 100 sampai 110 itu hipertensi sedang. Sedangkan yang di atas 120 itu mulai hipertensi berat. Yang 110 ke atas itu sudah termasuk hipertensi berat. Ya. Kalau di atas 120 itu sudah krisis hipertensi. Ya, krisis hipertensi itu orang nggak boleh pulang, harus dirawat segera. Kalau pulang harus tanda tangan. Nah, kita Toto Tubuh tidak mengelompokkan berdasarkan itu, ya. Tapi itu boleh kita patokan. Apa patokannya? Bapak-bapak boleh melengkapi dengan status tensi, ya. Ditotok sebelum ditotok coba tensinya berapa, ya. Sebaiknya punya. Jadi orang itu tensi. Soalnya apa? Soalnya jangan-jangan memang ini sudah tinggi sebelum kita totok, gitu loh. Jangan kita dituduh nanti tinggi gara-gara kita, gitu loh. Tapi gara-gara itu tinggi, ya. Dicatat Pak, ya. Pasien itu dicatat tensinya, ya. Kemudian dicatat tensinya berapa. Maksudnya apa? Kalau setelah kita totok dia naik atau turun kita tahu. Pak, ini turun 10, ini turun 20, ini tetap. Ini naiknya bukan karena saya nih, jadi jangan tuduh saya karena tadi sebelum saya kerjakan sudah sekian. Bukan ada kelainan apa-apa, tapi fungsinya mulai terganggu. Contohnya tidurnya mulai terganggu. Tapi kalau dicek lab, cek apa, tidak ada perubahan apapun. Tensinya normal, ininya normal. Kalau dia normal semua, di ronsen normal semua, jantungnya normal. Tapi kok nggak bisa tidur? Ada mulai perubahan fungsi. Ada perubahan fungsi. Kakiku untuk jalan kok tidak enak ya. Kok capek gitu. Itu perubahan fungsi saja. Yang kedua, setelah itu adalah perubahan biokimia. Nah, dokter ini sebenarnya lebih banyak main di biokimia ini karena dia pakai obat, pakai kimia, ya. Maka yang diterapi juga reaksi kimia, pakai reaksi kimia. Yang tingkat berikutnya yaitu kelainan histologis. Selnya mulai berubah, tapi bentuk luarnya masih sama. Misalnya bibirnya mulai kalau diperiksa secara mikroskopik, sel bibirnya ini mulai ada perkembangan yang tidak normal, ya. Tapi bibirnya masih utuh.
ya, belum ada pembesar, belum ada ini. Yang berikutnya lagi adalah kelainan yang sifatnya anatomis. Dengan mata tanpa alat sudah kelihatan. Nah, kita kampung ini geraknya di sini, ya, di kelainan anatomis. Jelas kelainan anatomis ini tidak akan mampu diatasi dengan obat. Sumbatan itu tidak akan mampu diatasi dengan obat berapapun obatnya. Maka perubahan anatominya juga jelas. Orang punggungnya rata, kakinya lurus, sekarang bengkok. Ini dengan asumsi bahwa orang ini normal awalnya. Orang itu awalnya normal, artinya punggungnya ya lurus. Kenapa kita bisa katakan punggungnya lurus? Dari dulu tidak pernah mengeluh keluar punggung itu bengkok. Ya, nanti baru sekian tahun kemudian kadang-kadang juga tidak mengeluh. Kenapa? Pembengkokan punggung itu berjalan lambat. Ini yang sering tidak disadari oleh pasien. Karena apa? Penumpukan lemak di punggung itu pelan-pelan, tidak mendadak, bertahun-tahun. Ya, jadi kelainannya itu seolah-olah bukan kelainan. Karena apa? Ya karena sedikit demi sedikit, tahu-tahu, ya kita jadi tidak enak, pegel. Tapi pegelnya tidak jelas. Kayak apa? Ketahuan nanti ketika kita terapi. Oh, ada benjolan. Itu pun ternyata kalau kita terapi dengan top, itu rata-rata orang itu tidak merasa sakit sebelum kita sentuh. Ketika kita sentuh ternyata kesakitan. Kenapa bisa kesakitan? Karena aliran darah sudah tidak normal itu sejak lama, sehingga tubuh itu sudah mengalami yang namanya metabolisme anaerob. Metabolisme yang menggunakan oksigen yang kurang, itu menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Kalau dia dipencet, asam laktat ini keluar dari sel, sehingga muncul rasa sakit. Tapi nanti rasa sakit ini hilang gitu. Setelah apa? Setelah peredaran darah membaik. Maka orang ditotok pertama kali kesakitan, tapi nanti diulang lagi. Maka kalau kita totok bisa titik sakit, jangan diteruskan, totok dulu sebentar, pindah ke tempat lain. Kenapa? Selama perpindahan ini dia akan terjadi metabolisme aerob yang dengan oksigen karena mulai lancar aliran darah. Nanti ketika kita ulangi, rasa sakitnya sudah berkurang. Jadi jangan ketika sakitan langsung difokuskan di situ. Misalnya di leher kesakitan atau di tengkuk kesakitan, turun dulu, turun sedikit, ya sampai ke bawah. Jadi kira-kira sudah 10 menit, balik lagi ke atas. Ini insya Allah rasa sakitnya sudah berkurang, Jadi ini caranya. Nah, kita kembali ke dasar. Kenapa totok punggung punya fungsi pengobatan? Ya, totok punggung ini sebenarnya kan mungkin sejarahnya kemarin sudah diungkap sama Ustaz Abdul Rahman, saya tidak ulangi. Jadi intinya saya sendiri itu tidak pernah mendapat ide bahwa lemak di punggung itu menimbulkan masalah. Itu selama saya pendidikan kedokteran tidak pernah mendapat pernyataan seperti itu. Ya, kita tidak pernah menganggap di kedokteran dari dosen saya, profesor saya, bahwa lemak di punggung itu masalah. Satu. Yang kedua, bahwa lemak punggung itu bisa diurai dengan ditekan dan diputer-puter. Dua masalah ini yang tidak pernah saya dapat di kedokteran. Ya. Bahwa lemak itu bisa diurai dengan ditekan, diputar-putar, dan lemak di punggung menimbulkan masalah, itu tidak pernah kita dapatkan. Sehingga tidak pernah terlintas dalam pemikiran kita
menganggap penting untuk memeriksa punggung. Saya tidak pernah periksa punggung kecuali kalau orang itu nyeri karena namanya polikureter. Polikureter itu nyeri yang kadang-kadang sakit, kadang hilang. Itu karena kejang di saluran kencing di bawahnya ginjal yang menuju kantung kemih. Itu kalau orang kurang minum, biasanya di situ kejang. Itu nyeri sekali. Nah, ginjal itu letaknya di belakang, maka pemeriksaannya tidak dari depan, tapi dari belakang. Kita pukul begini, kanan atau kiri. Kalau dia menjerit, berarti itu memang radang polikureter namanya. Nah, nanti kita kasih obat, ya. Kalau di medis kita kasih obat namanya Buscopan, ya. Buscopan itu satu obat khusus untuk nyeri radang, nyeri pada punggung, ya. Itu dari tumbuhan. Nyeri pada polikureter itu khusus, suntikan ada, dan ada yang Buscopan Plus itu dengan itu untuk meredakan, tapi bukan menyembuhkan. Nanti kadang-kadang kabur lagi. Nah, penyembuhan utamanya biasanya kita taburkan dengan air, ya, air. Ya, kemudian ternyata setelah saya ngerti totok punggung, pasien itu nggak saya kasih obat, saya totok punggung dulu semua. Ada pasien saya satu, dia bengkel saya, dia teman saya, kerjanya juga sepeda motor. Saya kok beri terapi ke situ, terapi motor saya gratis misalnya. Ya, motor saya gangguan, dia yang terapi. Begitu dia sakit, dia panggil saya. Nah, kesakitan dari pagi, tidak bisa makan, muntah-muntah. Itu memang cirinya muntah-muntah, sakit sekali. Awalnya saya tonton semua, tapi masih kesakitan. Kemudian saya cari, saya dapat ilham untuk nyari titiknya di titik jantung, di titik ginjal. Jadi saya tekan, sakit nggak ini? Sakit. Tapi saya turun ke oh ini lebih sakit, turun lagi nggak sakit. Jadi, tempat yang paling sakit itu saya cocok terus sampai hilang rasa sakitnya. Begitu hilang rasa sakitnya Pak, itu orang mau makan, langsung 3 piring makan. Jadi ketiga makan. Kebetulan istrinya masakan waktu itu sayur sayur yang enak. Dia tidak ayam kampung yang dipikirin istrinya, saya ikut makan. Dan dia tiga piring, tambah 3 piring saja sendiri. Jadi maksud saya, vakum ini punya potensi untuk mengobati jauh lebih cepat daripada obat-obat medis, daripada obat, walaupun obatnya pas. Kalau kita minum obat itu, yang Buscopan itu 1 jam itu belum berkurang, 1 jam belum berkurang. Karena dia harus masuk dulu ke dalam lambung, diserap dulu, kemudian dihindarkan, baru berefek. Ya, butuh waktu yang lama. Itu kalau tidak terjadi kesalahan-kesalahan di beberapa titik. Karena kalau obat ini punya risiko salah itu besar. Pertama, saya salah nulis nama. Kalau saya nulis nama salah, berarti nanti pasti salah obat itu. Kedua, salah baca, tulisannya nggak jelas, apotekernya salah baca. 2 kesalahan. Apotekernya nggak salah baca, tapi dia salah ambil obat. Ya. Ketiga kesalahan. Keempat, ketika dia berikan salah orang. Salah orang. Akan dilayani sangat bersama-sama. Kemudian salah orang, kemudian masih ada kemungkinan salah minum. Itu obatnya betul. Itu kita belum bisa jamin bahwa obat itu berefek. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa tes apakah obat yang dikasih nama Buscopan itu betul-betul Buscopan. Karena kita tidak punya lab. Kita hanya percaya dengan tulisan.
Jadi sebenarnya obat medis ini punya kelemahan yang sangat luar biasa. Banyak titik kelemahannya. Tapi karena orang semua mengacu ke sana, dianggap ini paling baik. Padahal kalau topung tidak ada ini semua hilang. Tidak ada. False negatif itu tidak ada. Kenapa? Karena kita lihat, kita sentuh. Jelas kita terapi. Betul nggak? Jelas kita terapi. Orang ini jelas kita pegang. Ya, jelas kita terapi. Jelas dia merasakan sentuhan tangan. Ya. Dan bukan hanya itu. Kalau Bapak punya kemampuan sedikit menghibur, ya, memberi nasihat, itu jiwanya juga tersentuh. Pak, sakit ini bukan saya yang memberi. Bapak jangan berharap saya menyembuhkan penyakit, karena bukan saya yang memberi. Bapak kalau minta sembuh, minta kepada yang memberi. Saya hanya mengusahakan. Ini juga sekedar ilmu yang saya tahu. Kenapa Pak? Merendah itu lebih baik daripada ini penting, ini nanti sembuh. Nah, kalau tidak sembuh gimana? Ya, jadi jangan kita sumbar di awal. Oh, pokoknya sembuh, kalau ditolong pasti baik. Jangan dulu. Jangan. Biar orang yang komentar, jangan kita yang komentar. Ya, biar orang yang komentar. Oh, topong itu baik. Oh, gitu kan? Gitu ya. Oh, gitu kan? Alhamdulillah yang baik. Kapan kamu ikut? Gitu. Kapan itu telah jadi. Jadi jangan kita membanggakan diri kita. Karena apa? Allah tidak suka orang yang sombong. Karena kesembuhan itu memang milik Allah betul. Ya. Jadi makanya kesembuhan diserahkan, didekatkan orang kepada Allah. Pak, saya yang menyembuhkan sakit loh, saya yang memberi sakit. Yang bisa menyembuhkan sakit itu yang memberi sakit. Ya. Saya mengusahakan ini ada metode baru namanya totok punggung. Saya benahi punggung Bapak, mudah-mudahan membaik. Ya, yang sudah teman-teman di totok punggungnya itu membaik. Ya. Mungkin penyakit yang Bapak keluhkan itu belum baik, tapi insya Allah di tempat lain membaik karena saya terapi semuanya, bukan hanya titik yang sakit. Maka general terapi itu penting. Ya. Di luar itu operasi sampai ke kucing pun gagal juga. Nah kemudian ini sudah keliling lah di Indonesia, keliling tidak ada kesembuhan. Nah di dalam dunia ini artinya ketika dalam itu sudah di sini sudah dibelah kan di bawah itu, kemudian kita totok begitu. Nah pengalaman kalau dokter mengadakan seperti itu, artinya dengan totok yang sudah sekarang diputus dengan operasi itu dampaknya sekarang mohon penjelasan. Bisa nggak? Tapi ini sudah, ini kan pasar sudah dibelah di daerah luarnya gitu. Nah dari pengalaman dokter kalau ada seperti ini, apakah masih bisa di pasien yang sudah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obatnya sama kok Pak, dokternya sama. Kenapa bisa begitu? Ini sebenarnya kaya ini bayar yang tidak punya. Gitu loh. Terpaksa ini kau harus bayar mahal. Topung mau nggak mau, kalau sudah memasyarakat, mau nggak mau ini yang akan terjadi. Mungkin Bapak sekarang protes, tapi kalau hari-hari Bapak nangani pasien, ya, Bapak nggak sempat kerja yang lain, Bapak akan terpikir. Ketika memang Bapak masih sambilan, masih punya jadi guru topung, masih jadi dokter praktik di rumah sakit topung, itu mungkin uang itu tidak jadi masalah, betul. Tapi ketika Bapak itu sudah konsentrasi, ini topung aja. Mau nggak mau, gitu. Selama Bapak isinya kita lakukan, saya sendiri Pak ada waktu 2 jam sehari, 2,5 jam. Itu pagi-pagi saya keliling untuk silaturahmi. Saya cari orang yang sakit, saya topung. Kalau tidak saya ngobrol agama. Kalau dia sakit, saya terapi. Ada orang yang tidak kenal dengan topung, saya terapi, saya tawarkan. Sudah orang masjid sudah bertahun-tahun pakai tongkat, saya ajari. Sekali saya terapi, dia jalan tanpa tongkat. Saya tidak minta, tapi ketika dia mulai panggil saya, berarti dia mulai tutup.
Saya dikasih uang, saya mau karena apa? Ini sudah terjadi jalinan kerjasama. Dia sudah butuh waktu saya, ya, saya harus meluangkan waktu yang untuk mencari. Terpaksa, ya kau harus ganti sedikit, walaupun tidak banyak. Jadi ini mohon juga dimengerti. Maksudnya apa? Jangan teman-teman kita dengan teman yang menarik uang untuk topongnya, oh itu sudah mata pinter. Jangan mudah-mudahan bilang seperti itu. Karena apa? Ya karena dia berbuat tenaga waktu, ilmunya tidak dibayar gitu. Tapi waktunya, kalau sudah hari-hari topong Pak, 5 pasien, Bapak tidak ada apa-apa, dia di rumah yang bingung Pak. Terima kasih ya. Satu lagi, monggo. Ini ya, tumbukan air. Karena apa? Jalur untuk pengeluaran airnya tersumbat, sehingga bukan darah itu cairan. Jadi terpisah Pak, namanya cairan sama lenjar linfo namanya, ya itu terpisah. Jalurnya air dan jalur lenjar linfo itu tertutup, sehingga biasanya itu dikasih selang untuk langsung ke perut. Tapi kita belum coba, saya sendiri belum dapat kasus. Barangkali dengan topung juga bisa membaik, karena kemungkinan sumbatannya terjadi sumbatan juga di leher karena penekanan. Tapi ini hidrosefalus kasusnya kan dari lahir. Artinya bayi itu sudah mengalami mulai hidrosefalus itu dari dalam kandungan. Tapi bukan berarti herediter, jadi tidak dari kromosoma, tapi dari lahir. Jadi dari lahir sudah terjadi penumpukan di titik tertentu, sehingga aliran darah dari aliran cairan dari otak tidak bisa turun, sehingga berkembang di situ, gembur-gembur di kepalanya, ya, sehingga nggak bisa nyatu keluarnya. Pada kepalanya nggak bisa nyatu karena cairannya banyak, bukan darah dia, ya bukan darah. Nanti aliran dikasih sambungan, tapi Bapak coba untuk ditopong, dan kalau ini berhasil satu. Tapi saya curiga bisa ditopong, ya. Saya belum dapat kasus saja, tapi mudah-mudahan bisa membaik dengan topung, karena kemungkinan juga sumbatan. Sumbatannya di mana? Ini yang harus kita cari. Tapi sumbatan paling besar adalah di punggung. Ya, di leher itu kenapa tidak terjadi sumbatan di leher? Leher itu kan bebas Pak, kulitnya agak bebas gitu. Jadi kalau misalnya ada pendolan di situ itu, misalnya ada ponok di leher itu, ponoknya kan nambah ke atas ya. Dia nengkangnya itu tidak terlalu kuat, tapi kalau asal tulang di situ kejepit sedikit saja itu kan jepitnya sudah luar biasa. Ya, kalau ini ponok dia orang ponok besar itu kan tengkuk itu kan satu kan bebas, memang satu nempel, satu kan bebas. Itu juga mempengaruhi, tapi tidak terlalu kan. Nah, tapi kan di leher ya itu kemungkinan ada. Silakan nanti dibuat, saya juga mau lihat itu nanti anunya bagaimana. Bagus kalau dokumentasikan dari awal, difoto besarnya berapa, diukur lingkar kepalanya, ya, kemudian di tangan itu setelah sekian penanganan diukur lagi lingkar kepalanya. Ya, jadi kan mau terapi coba ukur lingkar kepala, kan ada lingkar kepala dari titik sini sampai titik sini. Nah, tentukan titiknya tepat, jadi lingkar kepalanya di. Ya, Bapak nanti hitungnya dari situ lingkar kepalanya, ya. Berhasil apa tidaknya, ketika dia turun 1 cm, 2 cm, ketika berikutnya berarti dia ada mengecil. Ya. Kalau ponok gampang ukurnya, kalau ponoknya besar, ponok itu kalau saya dulu saya operasi Pak, karena itu lemah. Ternyata ponok itu bisa diterapi dengan topung. Ya, ditopong juga dia bisa mengecil. Caranya bagaimana? Pinggirnya dulu kita terapi, ya. Pagarnya itu supaya dia lepas, nanti baru tengahnya belakang, baru berkelas tadinya. Nanti lama-lama lembek. Saya pernah ketemu orang stroke tapi ponoknya tinggi. Ini nggak bisa nyentuh sini karena tingginya. Begitu kita terapi gosok 3 kali bisa nyentuh Pak. Jadi dia sendiri merasakan yang kecil tanpa vibrasi. Ya. Yang kedua tentang stroke. Stroke itu pecahnya pembuluh darah di otak. Itu memang numpuk. Kenapa jadi masalah ketika pembuluh darah di otak itu
pecah karena otak ini kan yang orang tua ya, bukan anak-anak, itu sudah lengket, satu dengan sudah menyatu. Volumenya tidak bertambah nih. Kalau volumenya tidak bertambah, isinya bertambah, maka tekanannya meningkat. Ketika tekanan intrakranial meningkat, ini mempengaruhi semua organ, kejepit. Sehingga apa? Sehingga saraf tidak berfungsi dengan normal, aliran darah tidak normal, tekanan darah tidak normal karena tekanan yang naik. Maka upaya sekarang secara medis, kalau orang stroke itu dibor kepalanya. Dibor kepalanya dengan maksud apa? Supaya mengurangi tekanan intrakranial ini supaya kerusakannya tidak meningkat. Tapi kemarin baru saja belum ada 1 minggu ini saya lakukan itu fast food. Jadi orang kita keluarkan darahnya di kaki sama tangan saja, tidak di kepalanya. Jam 5:30 kita lakukan, jam 9 sudah sadar, sudah 9 malam itu sudah bisa sudah mulai bicara. Kemudian tangannya kita totok sebentar, tangannya bisa bergerak yang tadinya kaku. Jadi ini silakan saya usul kalau Bapak bisa kombinasi, tapi bukan Bapak yang kerjakan karena ini ada kaitannya dengan undang-undang ya, yang fardu dan Bapak kerjasama dengan mungkin punya anak buah itu D3 ya yang suruh belajar fardu, yang melakukan fardu Bapak yang tetap konsultasi Bapak manajernya ya, manajer. Ini tambah lagi. Sebenarnya ada 34 pengobatan yang harus dipadu ya untuk medis ini. Kopum, padu, bekam, kemudian rupiah, kemudian yang satu lagi herba. Ini kalau 5 ini ada di satu titik. Ya, saya punya rancangan, mudah-mudahan Bapak yang menunjukkan kita punya D3 atau S1 kedokteran Islam yang bahasanya ini, jadi lulusannya itu akan mampu 4-4-nya ini ya, mampu toku, mampu bekam, mampu fardu, mampu rupiah. Nah, cara melakukannya pertama rupiah karena itu hafalan, yang kedua fardu bekam karena itu verifir, kemudian fardu, terakhir toku. Karena kalau orang sudah belajar hukum, dia akan malas belajar yang lain.